Latar belakang kasus oknum pejabat yang menolak pemeriksaan internal dan melakukan intimidasi muncul dari upaya penegakan integritas dan akuntabilitas dalam birokrasi pemerintahan. Pemeriksaan internal merupakan mekanisme penting untuk memastikan pejabat publik menjalankan tugas sesuai aturan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menjaga kepercayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, terkadang ditemukan pejabat yang merasa terancam dan memilih menolak proses tersebut, bahkan menggunakan intimidasi untuk menghalangi jalannya pemeriksaan. Perilaku ini tidak hanya melemahkan sistem pengawasan internal, tetapi juga menjadi indikasi adanya potensi korupsi, kolusi, atau penyalahgunaan wewenang yang ingin disembunyikan. Selain itu, intimidasi yang dilakukan menunjukkan adanya kultur kerja yang tidak sehat dan memperparah kondisi birokrasi yang sudah rentan terhadap praktik-praktik tidak etis. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran serius terhadap efektivitas reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Rumusan masalah yang akan kita bahas adalah mengapa oknum pejabat menolak pemeriksaan internal dan melakukan intimidasi, serta bagaimana dampak tindakan tersebut terhadap integritas lembaga dan penegakan hukum di Indonesia. Kasus ini melibatkan seorang pejabat publik yang enggan menjalani proses pemeriksaan internal sebagai bagian dari mekanisme pengawasan di institusinya. Oknum tersebut tidak hanya menolak pemeriksaan, tetapi juga diduga melakukan intimidasi terhadap para penyidik dan saksi yang terlibat. Kejadian ini menimbulkan dampak serius, antara lain terganggunya proses transparansi dan akuntabilitas, menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, serta melemahkan upaya pemberantasan korupsi dari aspek hukum. Penolakan terhadap pemeriksaan internal dan intimidasi ini melanggar ketentuan undang-undang tentang aparatur sipil negara maupun kode etik pejabat publik, serta berpotensi masuk kategori tindak pidana obstruction of justice secara moral. Tindakan ini mencederai nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab yang harusnya dijunjung tinggi oleh pejabat publik. Lihat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Jabatan, aturan-aturan yang diterapkan pun sudah tidak dipakai lagi, bahkan cenderung membuat sebuah koloni atau jaringan-jaringan yang mengikuti kemauan si pejabat itu. Akhirnya itu menjadikan sebuah fenomena alam, semacam bola salju yang pada akhir-akhir ini terjadi, yaitu sebuah konspirasi korupsi. Nah, ini kan berhubungan dengan konspirasi korupsi juga, karena itu adalah merupakan jaringan. Pada akhirnya dia bersikap, siapapun yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya atau kelompoknya, dia akan melakukan sesuatu lobby atau bahkan intimidasi kepada orang yang melakukan pemeriksaan agar itu tidak terjadi. Dan ini hampir semua lintas
apabila dia ditemukan kesalahan, artinya pecat atau mundur atau hukuman yang harus dilaksanakan. Dan atau juga jika dia tidak terbukti bersalah, ya wajib hukumnya direhabilitasi namanya. Nah, jika ada kesalahan-kesalahan yang dia lakukan terus dia melakukan intimidasi, artinya jaringan-jaringan dia pun memang harus segera dibongkar. Jadi tatanan kepemerintahan, tatanan aturan, perundang-undangan, atau bahkan pejabat yang menjabat yang bersinggungan dengan kebijakan publik ini memang harus diselesaikan secara serius. Demikian pendapat kami. Jadi pendapat saya mengenai oknum pejabat yang menolak diadakannya pemeriksaan dan mengintimidasi, sebenarnya jawaban saya bisa setuju dan tidak setuju. Kenapa? Karena jika dilakukannya pemeriksaan tanpa adanya surat keterangan yang jelas atau perintah yang jelas, maka si pejabat atau oknum pejabat bisa menolak karena tidak adanya tujuan yang jelas. Lalu dengan cara mengintimidasi, saya kurang setuju karena semua itu tidak dibenarkan ketika melakukan pengintimidasian. Jadi bisa diselesaikan dengan cara atau kepala yang dingin, seperti itu. Dari sisi analisis, perilaku oknum pejabat yang menolak pemeriksaan dan melakukan intimidasi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berbahaya. Hal ini tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga merusak budaya organisasi yang sehat dan profesional. Intimidasi terhadap penyidik atau saksi mengindikasikan adanya niat untuk menghalangi proses pengungkapan kebenaran yang pada akhirnya bisa mengaburkan fakta dan memperkuat korupsi atau maladministrasi. Ini menggambarkan tantangan besar dalam transformasi birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Oleh sebab itu, penegakan hukum harus tegas terhadap pelaku, termasuk penerapan sanksi administratif maupun pidana. Selain itu, pembentukan kultur kerja yang transparan dan sistem pengawasan yang efektif sangat penting agar pejabat tidak merasa kebal hukum. Kesimpulannya, penolakan pemeriksaan internal dan intimidasi oleh oknum pejabat bukan hanya tindakan melanggar aturan, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Untuk itu, penting bagi setiap stakeholder, mulai dari pemerintah hingga masyarakat, untuk bersama-sama menolak segala bentuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Mari dukung upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong transparansi, memperkuat mekanisme. Dengan komitmen bersama, kita bisa menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur, dan berkeadilan demi kemajuan bangsa.